Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Qala Allah azza wa jal, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, para pendengar dan para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puja dan puji tentunya hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan nikmat kepada kita dengan nikmat yang tak terhingga, sehingga Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'anul Karim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian hendak menghitung berapa nikmat Allah Azza wa Jal, maka kalian tidak akan sanggup menghitungnya. Salawat dan salam tak lupa kita hadiahkan, kita berikan kepada Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema di pagi hari ini adalah pengaruh sedekah dari dunia sampai akhirat. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Sana'iul ma'ruf taki masari as-su." Bahwa perbuatan yang ma'ruf, perbuatan yang sifatnya kebaikan, itu bisa mencegah seseorang terjerumus dari keburukan. Banyak amalan-amalan yang dianggap remeh, apabila dikerjakan memiliki manfaat yang sangat besar. Salah satunya adalah sedekah. Bahkan seandainya seseorang bersedekah dengan separuh daripada kurma, Nabi SAW sampai mengatakan, "Fattakun nara walau bisyikki tamra." Takutlah kalian terhadap neraka walaupun hanya bersedekah dengan separuh kurma. Berapalah separuh kurma itu? Mungkin orang tidak pernah memandangnya. Akan tetapi Nabi SAW menjadikan separuh kurma yang disedekahkan itu bisa menghalangi pelakunya dari kobaran api neraka. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari sinilah maka sedekah adalah min abrazi sifatil mukminin. Dari seafdal-afdalnya sifat yang dimiliki oleh seorang mukmin adalah bersedekah. Bahkan terkadang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sedekah itu setelah iman atau bahkan sebelum iman. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu laysal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wabnas sabil wasailina wa fir riqab ila akhiril ayat." Allah Subhanahu wa taala berfirman, bukanlah albirra kebaikan itu kalian hadapkan wajah kalian ke arah timur ataupun kalian hadapkan wajah kalian ke arah barat. Akan tapi kebaikan itu adalah orang-orang yang menghujam keimanan dalam hatinya kepada Allah, kepada hari akhir, kepada para malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, dan kepada para nabi yang diutusnya. Sampai di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang iman. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa atal mala ala hubbihi
dzawil qurba wal yatama wal masakin wabnas sabil was-sa'ilina wa fir riqab. Dan orang-orang yang kemudian menyedekahkan hartanya kepada kerabat-kerabatnya, kepada orang-orang yatim, kepada orang-orang miskin, kepada ibnu sabil, dan kepada para yang berhajat kepada sedekah tersebut sampai akhir ayat. Lihat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sedekah setelah iman. Bahkan terkadang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan perintah sedekah baru kemudian menyebutkan iman. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Adapun orang-orang yang a'ta, senantiasa bersedekah, memberi dengan hartanya, memberi dengan ilmunya, dengan pengetahuannya, wattaqa dengan dasar takwa, wa saddaqa bil husna, kemudian dalam hatinya membenarkan adanya balasan pada hari kiamat, fasanuyassiruhu lil yusra, maka Allah akan mudahkan jalan yang sudah mudah bagi dirinya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, wajar saja kalau memang sedekah itu salah satu bentuk sifat daripada sifat-sifat yang paling tampak dari seorang yang beriman. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu memberikan contoh kepada kita bagaimana dia ingin meniru Nabi SAW sebagai manusia yang tidak pernah takut akan kemiskinan karena memberikan sesuatu kepada orang lain. Rajulun la yakhshal faqra abada, seorang laki-laki yang tidak pernah takut miskin. Itulah Nabi SAW. Siapapun yang meminta kepada Nabi SAW, pantang Rasul tidak memberikannya. Itu pula yang kemudian dijadikan teladan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, sampai Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an menghabiskan hartanya untuk bersedekah. Ingat ketika Nabi SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, semua pembiayaan ditanggung Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an dalam bentuk sedekah. Sampai Asma bintu Abi Bakar ketika ditanya oleh Abi Kuhafah, kakeknya, karena berprasangka bahwa semua hartanya kemudian diambil oleh Abu Bakar untuk mendanai hijrah Nabi SAW, maka Asma pun mengambil karung yang berisi batu dan mengatakan, jangan takut wahai kakekku, sesungguhnya abi bapakku telah meninggalkan harta yang banyak. Lihat bagaimana Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an menginfakkan hartanya untuk membantu di jalan dakwah. Bahkan ketika perang Tabuk, dia datang kepada Nabi SAW dan mengatakan, aku infakkan seluruh hartaku wahai Rasul. Sampai Nabi SAW mengatakan, lalu apa yang kau tinggalkan untuk anak dan istrimu wahai Abu Bakar? Maka Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, aku tinggalkan untuk Allah dan Rasulnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Begitu juga Utsman bin Affan. Lihat bagaimana Utsman bin Affan menginfakkan banyak harta di hadapan Nabi SAW. Sampai-sampai Nabi SAW karena melihat Utsman banyak sekali menginfakkan hartanya di jalan Allah Azza wa Jalla, Rasul SAW menghadiahi dan mengatakan, ya Utsman, ma dharraka ma amilta ba'da hadzal yaum. Wahai Utsman, tidak ada yang mencelakakan dirimu apapun yang terjadi setelah hari ini. Kau infak terlalu banyak. Bahkan kita lihat Umar bin Khattab radhiyallahu an, dia datang dengan separuh hartanya. Kita lihat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an, dia banyak menginfakkan hartanya untuk keluarga Nabi SAW dan juga kepentingan kaum muslimin. Dan lihat para sahabat yang lain, Abu Darda, Abu Dahda, dan yang lainnya. Mereka paham kenapa mereka tidak sayang dengan harta dan mereka sedekahkan hartanya, karena tidaklah seseorang sampai kepada level albir sampai bisa menginfakkan apapun harta yang dicintainya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Lan tanalul birra, lan harfu nafi. Maknanya, bagaimanapun caranya kalian tidak mungkin sampai kepada albir, kebaikan, amal soleh tertinggi dalam Islam, sampai kalian bisa menginfakkan harta yang kalian sangat cintai harta itu.
Sehingga wajar kalau seandainya para sahabat Nabi SAW memberikan contoh terbaik kepada kita dalam bab sedekah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Lalu apa faedahnya? Apa pengaruh sedekah ini sebenarnya? Kenapa pula kemudian para salafun saleh, para sahabat Nabi SAW sedemikian gencarnya bersedekah? Mereka mengorbankan harta-harta mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apa pengaruhnya? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Di antara pengaruh sedekah di dunia, kita tahu bahwa sedekah bisa menghilangkan dari seseorang al-bala, bencana. Ingat bahwa manusia tidak lepas daripada dosa. Manusia tidak lepas daripada kesalahan. Kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'ina tawwabun. Setiap anak Adam pasti terjerumus kepada kesalahan. Tetapi sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah segera bertobat. Maknanya bahwa setiap hari kita ini melakukan dosa. Dan salah satu yang mengundang azab Allah Subhanahu wa taala adalah perbuatan dosa. Berapa banyak umat-umat dulu dihancurkan, dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena perbuatan dosa yang mereka lakukan. Maka dengan cara sedekah, salah satunya adalah mengerem agar Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan murkanya, azabnya kepada kita. Karena Nabi SAW bersabda, sesungguhnya sedekah itu yutfi'u ghadaba rabbi, bisa meredam kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahkan sedekah juga bisa dijadikan obat bagi anda yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan kena penyakit, apakah penyakit hati ataukah penyakit badan. Maka sedekah salah satu bentuk pengobatan yang sangat ajaib, yang luar biasa. Di zaman salaf, Imam Hakim sahibul Mustadrak, dia meminta fatwa kepada Imam As-Sabuni rahimahullahu ta'ala. Ketika itu Imam Hakim memiliki luka yang sangat parah dan menyiksa dirinya. Dia sudah datang ke dokter ini, ke dokter itu, tapi tidak kunjung sembuh dan tidak kunjung disembuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya Imam As-Sabuni menyarankan Imam Hakim untuk bersedekah dengan air. Untuk bersedekah dengan air maknanya cari tempat-tempat yang berhajat kepada air. Kalau di zaman sekarang mungkin sumur, untuk masjid, untuk pesantren, atau untuk tempat-tempat yang terkena musibah yang sangat berhajat kepada air bersih. Maka kata Imam Sabuni kepada Imam Hakim, bersedekahlah dengan air. Akhirnya kemudian Imam Hakim pun bersedekah dengan air, dan dalam waktu yang sangat singkat Allah Subhanahu wa taala sembuhkan penyakitnya. Begitu juga kisah yang sama, seorang laki-laki datang kepada Abdullah ibn Mubarak, memiliki luka di kakinya, tidak pernah sembuh bertahun-tahun, menyiksa kehidupannya. Maka Imam Ibn Mubarak rahimahullahu ta'ala menyarankan agar bersedekah dengan air. Dia pun bersedekah dengan air, dan dalam waktu yang singkat kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala sembuhkan penyakitnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan sedekah juga bisa melembutkan hati. Sedekah bisa melembutkan hati. Terkadang ada saat-saatnya kita ini keras hati, kita ini ada saat-saatnya kita ini terkadang tidak ada kelembutan, sehingga mengakibatkan tidak khusyuk salat, tidak khusyuk beribadah kepada Allah Azza wa Jal, malas dan begitu seterusnya. Maka sedekah adalah obat untuk melembutkan hati, supaya kita khusyuk dalam salat, khusyuk dalam beribadah, khusyuk dalam kebaikan. Maka Nabi SAW ketika menyebutkan keutamaan orang-orang yang memberi sedekah kepada fuqara wal masakin dan juga kepada para anak-anak yatim, kata Nabi SAW, "Idza aradta an talina qalbak fa'atimil miskin wamsah ala ra'sil yatim." Apabila engkau ingin melembutkan hatimu, kata Rasulullah, maka berilah makan orang-orang miskin dan usaplah kepala anak-anak yatim. Dia terus mengatakan, apabila engkau ingin lembut hatimu, maka bersedekahlah, karena sedekah bisa melembutkan hati. Dan faedah lembutnya hati
bisa menjadikan ibadah seseorang semakin khusyuk, semakin takut dan semakin takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ikhwatu fiddin muliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sana'iul ma'ruf taki masari as-su'i wal afat wal muhlikat wa ahlul ma'ruf fid dunya hum ahlul ma'ruf fil akhirah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, perbuatan al-ma'ruf, kebaikan, di antaranya sedekah, maka bisa menghilangkan keburukan, menghilangkan kehancuran dan menghilangkan kebinasaan. Dan ahlul ma'ruf di dunia, merekalah ahlul ma'ruf di akhirat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di antara faedah sedekah di dunia, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedekah ini salah satu bentuk memberkahkan harta yang kita miliki. Maksudnya memberkahkan harta itu bisa menambah harta yang kita miliki. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma naqasa min mali sadaqah." Tidak mungkin berkurang harta yang disedekahkan, bal yazdad, bal yazdad, bal yazdad, bahkan bertambah, bertambah dan bertambah. Oleh karena itulah kalau kita perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan kepada orang-orang yang bersedekah dengan cara melipat gandakan harta yang dia miliki tanpa sadar. Karena Allah Subhanahu wa taala setiap hari mengutus malaikat. Kemudian malaikat ini akan mendoakan kepada para orang-orang yang bersedekah, Allahumma a'ti munfikan khalafa. Allahumma a'ti munfikan khalafa. Ya Allah, berikan kepada orang-orang yang bersedekah agar hartanya ditambah, diganti dengan yang lebih baik lagi. Dan itu janji Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Anfiq ya ibna Adam yunfaq 'alaika." Perbanyaklah sedekah wahai anak Adam, maka Allah Subhanahu wa taala akan menambah hartamu. Karena bentuk syukur harta adalah dengan cara bersedekah. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid." Jika kalian bersyukur akan nikmatku, ku tambah nikmatku untuk kalian. Lihat bagaimana sedekah itu menjadikan seseorang kemudian diberkahi hartanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Dan banyak lagi faedah-faedah sedekah di dunia dan pengaruhnya. Kemudian juga sedekah sangat bermanfaat saat detik-detik wafat Anda. Kita tahu bahwa di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qala rabbirji'uni la'alli a'malu salihah." Qala rabbirji'uni la'alli a'malu salihah fima tarak. Orang-orang yang meninggal dunia, orang-orang yang masuk ke alam kubur, maka di antara penyesalan mereka adalah, ya Allah, kembalikan aku ke dunia supaya aku bisa beramal saleh. Apa amal saleh yang dimaksud dalam ayat ini? Maka Allah Subhanahu wa taala terangkan dalam ayat yang lainnya, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Laula akhartani ila ajalin qarib la asaddaqa wa aku minas salihin." Ya Allah, kalau engkau pulangkan aku sesaat saja ke bumi, tentu aku akan bersedekah. Ya, karena sedekah itu bisa memudahkan seseorang meninggal dengan cara yang dilembutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang ihtidhar, sedang sakaratul maut, maka datang kepadanya para malaikat. Satu, malakul maut yang memang tugasnya mencabut nyawa, dan beberapa malaikat yang lain yang tugasnya membawa kafan dari sorga, membawa hanut minyak wangi dari sorga, dan menghabar gembirakan di telinga orang yang sedang ihtidhar kalau seandainya dia seorang mukmin dan orang yang beramal saleh. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fakashafna anka ghita'akal yaum, fabasarukal yauma hadid." Maka kami akan bukakan penghalang tabir yang selama ini menutup matanya. Artinya Allah Subhanahu wa taala
kemudian mengizinkan untuk melihat sebagian kecil dari hal yang gaib, di mana dia mampu melihat catatan amalnya selama di dunia. Dia mampu melihat catatan amalnya selama di dunia, dan tidaklah amalan yang membahagiakan saat itu kecuali amalan sedekah. Makanya Abi Darda radhiyallahu anhu ditanya tentang keutamaan puasa. Maka Abu Darda mengatakan, puasa itu dzu fadlin, memang memiliki keutamaan, akan tapi tidak memiliki tingkatan seperti sedekah. Kemudian dia membacakan ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak mungkin sampai kepada level albir sampai kalian bisa menginfakkan harta yang kalian cintai. Maka kata para ulama bahwa ketika orang yang sedang ihtidhar, sedang sakaratul maut, kemudian dia diperlihatkan dengan amal solehnya, amal soleh yang paling dicintainya adalah sedekah. Karena itu yang akan memudahkan malaikat maut untuk mencabut ruh kita. Kemudian juga apabila seseorang sudah dicabut ruhnya, kemudian berpindah alam dari alam dunia menuju alam kubur, maka kita tahu bahwa asal alam kubur itu gelap. Asal alam kubur itu sangat panas. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keutamaan kepada orang-orang yang bersedekah. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya sedekah, inna sadaqata la tudhibu an ahliha harral kubur. Sesungguhnya sedekah itu bisa menghilangkan dari orang-orang yang masuk ke alam kubur, harral kubur, rasa panas yang ada dalam kuburan itu. Subhanallah. Sedekah itu bisa mendinginkan orang-orang yang masuk ke dalam kuburan, yang pada asalnya alam kubur itu gelap dan juga panas. Tapi dengan memperbanyak sedekah, orang-orang yang bersedekah akan didinginkan kuburannya. Oleh karena itulah maka perbanyaklah sedekah, karena manfaatnya bukan hanya di dunia, tapi saat-saat sakaratul maut, bahkan sampai masuk ke dalam kuburan. Makanya tadi saya sudah singgung bahwa tidak ada cita-cita penduduk kubur kecuali mengatakan laula akhartani ila ajalin qarib la asaddaqa wa akum minas salihin. Kalau Allah Subhanahu wa taala membalikan aku sesaat saja ke bumi, maka aku ingin bersedekah. Aku ingin bersedekah karena dia tahu bahwa sedekah yang bisa menyelamatkan kita di alam kubur. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya itu saja. Apabila Allah Subhanahu wa taala menghancurkan alam semesta ini dengan tiupan sangkakala Israfil, kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan tiupan yang kedua sehingga manusia kemudian dibangkitkan di padang mahsyar, maka ketika itu Allah Subhanahu wa taala mendekatkan matahari di atas kepala, keringat bercucuran, panas luar biasa, lelah letih luar biasa, dan di sini datang hari pengadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ada beberapa orang, salah satunya orang yang bersedekah, akan memiliki keutamaan di mana orang-orang yang seperti ini akan dinaungi di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW bersabda, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 kelompok yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya Rasul mengatakan, wa rajulun tasaddaqa fa akhfaha hatta la ta'lam shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Seorang laki-laki yang bersedekah, dia sembunyikan sedekahnya sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Subhanallah. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan perlindungan kepada orang-orang yang bersedekah dengan cara dilindungi dari panas teriknya matahari, sehingga dia tidak akan terkena sengatan-sengatan panas itu karena sedekahnya. Bahkan di sorga ada pintu khusus bagi orang-orang yang bersedekah, namanya babus sadaqah. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan satu pintu bagi orang-orang yang bersedekah, menunjukkan bahwa sedekah ini keutamanya besar, sampai Allah membuatkan satu pintu khusus jalan masuk menuju surga yang disebut dengan babus sadaqah.
Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan yang luar biasa kepada amalan sedekah ini. Pengaruhnya besar di dunia dan juga sampai ke akhirat, bahkan sampai masuk ke dalam surga. Inilah di antara pengaruh sedekah dari dunia sampai akhirat. Mudah-mudahan kajian yang singkat ini bermanfaat karena waktu jua yang memisahkan kita. Saya kembalikan kepada moderator, falyatafaddal mashkura. Jazakallah khair Ustaz atas materi yang sudah disampaikan di kesempatan yang berbahagia ini. Semoga memberikan manfaat bagi kita semuanya. Baik, kaum muslimin dan muslimat, para pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, disilahkan untuk Anda yang ingin bertanya langsung kepada Al-Ustaz, Anda bisa menghubungi 0811 70 06 106, dan juga Anda bisa menuliskan pertanyaan Anda, dikirimkan melalui SMS dan WhatsApp ke 081 803 106 106. Baik Ustaz, sudah ada pertanyaan yang masuk nih Ustaz. Ya. Ustaz, katanya semua perbuatan itu tergantung niat. Lalu apakah jika kita berniat memasang togel nih, Masya Allah, dengan harapan jika menang maka sebagian akan kita sumbangkan untuk panti asuhan anak yatim? Demikian pertanyaannya dari Serli di Palangkaraya. Ya, alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Sebaiknya tidak dilakukan cara-cara yang Anda tanyakan kepada saya. Seperti tadi masang togel, ini perjudian. Haram hukumnya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menganggap sebagai bentuk rijsun min amali syaitan. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Jadi perjudian itu salah satu rijsun, kotoran. Ada yang mentafsirkan najis, termasuk amal syaitan. Artinya bahwa tidak cukup seseorang itu memiliki niat yang baik, tetapi juga harus memiliki amalan yang baik. Niat baik saja tidak cukup kalau tidak benar. Karena standar kebenaran itu seseorang ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu niat. Dan yang kedua, ittiba, mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Allah itu zat yang maha baik, tidak menerima kecuali yang baik-baik. Harta haram bukan harta baik, sehingga kalau disedekahkan maka tetap tidak akan baik dan tidak akan diterima. Karena Allah berfirman, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah itu hanya menerima sedekahnya dari orang-orang yang bertakwa, kurbannya dari orang-orang yang bertakwa. Oleh karena itulah maka tidak boleh seseorang itu bersedekah dengan harta haram. Kalau seandainya seseorang itu menerima dari orang yang mendapatkan judi umpamanya, atau dari seseorang yang kemudian mengambil harta dari orang lain, maka kalau seandainya itu tahu, wajib dikembalikan. Wajib dikembalikan kepada orang itu. Karena Anda tidak berhak untuk menerimanya, itu harta haram. Kecuali Anda tidak tahu. Kalau harta itu harta haram, maka tidak ada masalah. Tapi kalau tahu harta itu harta haram, kemudian Anda masih terima, maka sama saja Anda telah tolong menolong di atas perbuatan dosa. Dan Allah mengatakan, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Jangan saling tolong menolong di atas perbuatan dosa dan permusuhan. Oleh karena itulah maka sebaiknya apa yang Anda tanyakan jangan Anda lakukan, baik Anda memasang togelnya ataupun berniat untuk bersedekah dari sebagian uang yang didapati dari togel tersebut, karena tidak bisa menghalalkan togel. Tidak bisa menghalalkan togel apa yang Anda lakukan dari kebaikan. Wallahu a'lam.
Jazakallah Ustaz atas penjelasannya. Demikian untuk penanya di Palangkaraya. Semoga memahami apa yang telah dijelaskan oleh Al-Ustaz. Baik, pertanyaan yang berikut. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya Bahrun di Depok. Bolehkah seorang suami menggantungkan hidupnya pada seorang istri sehingga dia tidak mau bekerja dan hanya diam di rumah sambil mengasuh anak? Dan bolehkah bersedekah dengan harta istri, Ustaz? Ya, alhamdulillah. Kita tahu bahwa kewajiban suami sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu qawwam, menggunakan siyagul mubalaghah, bahwa ketika seseorang suami berada di rumahnya harusnya dia jadi pemimpin. Dan di antara hak dan kewajiban seorang pemimpin yang harus ditunaikan, Allah Subhanahu wa taala lanjutkan ayatnya, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Dialah yang berkewajiban untuk memberikan nafkah. Anda laki-laki yang berkewajiban untuk memberikan nafkah. Anda yang harus bekerja. Istri yang di rumah, jangan dibalik. Karena kalau seandainya dibalik, istri Anda yang bekerja, Anda yang di rumah, maka tidak tahu mana qawam di sini, mana pemimpin, Anda ataukah istri Anda. Karena bagaimanapun kalau seandainya seorang wanita sudah menjadi pemimpin dan yang mengatur dalam kehidupan keluarga, maka Nabi SAW bersabda, la yuflihul qaum walau amrahum imra'atan. Tidak mungkin sukses sebuah kaum kalau yang memimpinnya seorang wanita. Ya, karena wanita itu naqisatu aqlin, pertama kurang akalnya, wa naqisatu dinin, kurang agamanya. Tetapi laki-laki tidak disabdakan seperti itu. Maka kalau seandainya kemudian Anda berbalik menduduki sifat istri dan istri menduduki sifat suami, berarti Anda ini kurang akal. Ya, Anda ini kurang akal Anda ini. Karena laki-laki itu orang yang sangat berakal. Dia pantang seorang laki-laki itu melihat istrinya yang menafkahi dirinya. Maka dari sini saya nasihatkan, sebaiknya jangan. Tugas di rumah itu biarlah istri. Anda itu tugasnya di luar. Karena seorang laki-laki kalau ingin cari surga, semua di luar. Sholat jamaah di luar, jihad di jalan Allah di luar, mencari rezeki di luar. Sementara wanita itu mencari surga dalam rumahnya. Jangan Anda balik lagi. Maka tidak elok, bahkan tidak baik seorang laki-laki yang tidak mau bekerja, apalagi dia malas. Berarti laki-laki itu tidak bertanggung jawab. Ya, maka carilah pekerjaan, minta kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah mudahkan pekerjaan Anda. Biarkan istri mencari surga dalam rumahnya. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah khair Ustaz atas pencerahannya. Demikian untuk penanya Bahrun di Depok. Semoga bermanfaat apa yang telah disampaikan oleh Al-Ustaz, baik bagi Anda dan juga bagi kita semuanya, para pendengar dan pemirsa dimanapun berada. Pertanyaan yang berikut dari Amir di Batam, ya Ustaz. Ustaz, saya masih bingung, katanya sholat duha mendatangkan rezeki. Lalu bagaimana dengan sholat wajib 5 kali sehari ini Ustaz? Apakah tidak mendatangkan rezeki? Ya, alhamdulillah. Ada hadis tentang masalah sholat duha. Nabi SAW bersabda, Ibnu Adam irka'li min awalin nahar arba'a raka'atin akfika akhiruha. Kata Nabi SAW, wahai Ibnu Adam, irka maksudnya sholatlah di permulaan siang 4 rakaat, maksudnya sholat duha, maka aku akan cukupkan dirimu di akhir di akhir siang, maksudnya di sore hari. Dalam hadis ini Nabi SAW memberikan jaminan kepada orang-orang yang menjaga duha dengan akan diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan berarti kemudian sebagaimana Anda katakan, lalu bagaimana dengan sholat wajib? Maka semua sholat, mau duha,
mau wajib, mau sholat apapun, adalah miftahu rizki, kunci daripada terbukanya rizki. Karena kalau Anda perhatikan bacaan di antara dua sujud, ketika Anda sholat kan ada bacaan tuh di antara dua sujud itu. Allahumma Allahumma gfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Nah, di situ ada kalimat warzuqni. Ya Allah, berikan rizki padaku. Dan doa ini bisa dibaca dalam sebuah sholat, baik sholat wajib, sholat sunnah, sholat duha, sholat malam. Karena secara umum bahwa sholat itu miftahu rizki, bisa membukakan rizki. Makanya tidak ada alasan kalau seorang kemudian gara-gara datang waktu sholat, sementara Anda seorang pedagang masih melayani para pembeli, kemudian Anda tinggalkan sholat hanya gara-gara takut kalau seandainya dagangan Anda tidak terbeli. Anda tidak paham bahwa Anda telah meninggalkan kunci rizki. Kunci rizki itu sholat, apalagi sholat wajib. Ya, sholat wajib pintu segala pintu dari pintu-pintu rizki. Bahkan Nabi SAW apabila tertimpa sebuah perkara, sebuah musibah, maka Nabi SAW bersegera sholat, karena dia tahu bahwa yang bisa menyelesaikan perkaranya adalah dengan cara sholat. Karena sholat adalah hubungan yang paling erat antara hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala saat sujud. Oleh karena itulah maka tidak perlu bingung bahwa adapun keutamaan duha ini banyak, bukan hanya sekedar seseorang itu akan ditanggung rizkinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi ada beberapa keutamaan sholat duha, seperti sholat duha itu sholatnya orang-orang yang awabin, orang-orang yang ingin bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan jaminan, maksudnya jaminan hidupnya, kesehatannya, rizkinya, keberkahannya, dan begitu seterusnya. Jadi banyak sebenarnya faedah sholat duha, bukan hanya sekedar seseorang itu kemudian ingin mendapatkan rizki, ingin ditambah rizkinya, kemudian sholat duha. Sebenarnya saya sarankan, jangan niatkan sholat duha Anda untuk itu saja, tetapi niatkan sholat duha itu untuk Allah. Innamal a'malu binniyat. Untuk Allah. Anda sholat duha itu mencari pahala, bukan mencari harta. Ya, adapun kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala lancarkan usaha Anda, maka itu fadlun yu'tihi man yasha, karunia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada siapapun yang dikehendakinya. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairun mimma yajma'un. Katakan dengan karunia Allah, dengan rahmatnya, berbahagialah daripada harta yang kalian kumpulkan. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah khair Ustaz atas pencerahannya. Demikian untuk penanya, semoga memahami apa yang telah disampaikan oleh Al-Ustaz. Baik, pendengar dan pemirsa kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada di seluruh dunia, kita masih bersama dengan Al-Ustaz Abu Humairah Hafizahullah Ta'ala dalam program Berkah Pagi. Untuk Anda yang ingin bertanya, kita masih punya waktu beberapa menit lagi, disilahkan. Anda bisa menelepon secara langsung ke 0811 7006 106 atau bisa mengirimkan pertanyaan Anda ke 081 803 106 106. Ya Ustadz, sudah masuk pertanyaan dari Ishak di Jakarta Timur nih Ustadz. Iya. Memberikan nafkah kepada istri atau anak dan juga kepada orang tua, apakah termasuk sedekah? Dan apakah istri membantu suami juga termasuk sedekah? Mohon pencerahannya Ustadz. Ya, alhamdulillah. Seorang suami memberikan harta kepada orang tua, istri dan juga anak-anak, apakah sedekah? Ya, sedekah. Allah mengatakan yas'alunaka madza yunfikun. Mereka bertanya-tanya, kalau aku punya harta ini, kemana aku sedekahkan, kemana aku infakkan, kepada siapa dulu? Kepada orang tua dulu, kepada istri dulu, kepada anak-anak dulu? Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan yas'alunaka madza yunfikun qul ma anfaqtum
katakan, sebaik-baik harta yang kalian infakkan adalah lil walidaini wal aqrabin. Pertama kepada orang tua dulu. Inilah kewajiban pertama seorang laki-laki, seorang kepala rumah tangga, adalah memberikan infak kepada orang tuanya. Baru setelah itu kepada anak dan istrinya, baru kepada kerabatnya. Dan itu bentuk sedekah, bahkan sedekah terbaik. Yang Nabi SAW katakan lebih baik daripada bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih baik dari segala sedekah yang disedekahkan manusia adalah sedekah kepada keluarga. Jadi jangan bakhil. Jangan bakhil, karena bakhil itu sikap yang sangat sangat tercela, sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan satu ayat bicara tentang bakhil. Allah mengatakan, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu siapa para pendusta agama itu? Pertama, orang-orang yang ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalika alladzi yad'ul yatim. Pertama, orang-orang yang tidak punya perhatian kepada orang-orang yatim. Itu bakhil. Kemudian wala yahuddu ala ta'amil miskin. Ini bakhil, lebih bakhil lagi. Sudah tidak mau bersedekah, dia tidak menganjurkan orang untuk membantu orang-orang fakir miskin. Bahkan lebih bakhil lagi, wa yamna'unal ma'un. Tidak mau memberikan pinjaman perkakas rumah tangganya kepada tetangganya. Bakhil di atas bakhil. Maka kalau ini bercerita tentang masalah sedekah kepada keluarga, maka sedekah yang terbaik yang dilakukan kita para suami adalah sedekah kepada keluarga kita. Adapun seorang istri membantu suaminya, apakah sedekah? Ya, sedekah juga. Membantu suaminya. Tapi jangan overacting seperti pertanyaan di awal tadi. Anda yang nganggur, istri pula yang bekerja. Kewajiban Anda yang bekerja, istri yang nganggur di rumah, dia punya tugas sendiri. Dia tidak dibebankan untuk mencari nafkah sebagaimana Allah bebankan kepada Anda mencari nafkah. Bahkan kalau seandainya suaminya sakit, kemudian tidak sanggup mencari nafkah, kemudian akhirnya istrinya yang mengalah mencari nafkah, maka seorang istri yang membantu dalam kondisi suaminya sakit memiliki dua pahala. Memiliki dua pahala. Pertama, pahala sedekah. Yang kedua, pahala berbakti kepada suaminya. Itu pula yang dilakukan oleh istrinya Nabi Ayub alaihi salatu wassalam. Merawat Nabi Ayub, dia yang mencari pekerjaan, sampai akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sembuhkan penyakit Ayub alaihi salatu wassalam. Wallahu a'lam. Syukran Ustaz atas penjelasannya. Demikian untuk Ishak di Jakarta Timur. Semoga memahami apa yang telah dijelaskan oleh Ustaz. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar dan pemirsa dimanapun berada, program ini juga disebarluaskan oleh rekan-rekan sesama media dakwah, diantaranya Surabaya Mengaji, kemudian Salafi Tiba Surabaya, Radio Canisa FM Palangkaraya, dan juga Handil Mengaji Kutai Kartanegara. Baik Ustaz, ada pertanyaan juga nih Ustaz dari Adam di Batam. Apakah sedekah dapat menghapus dosa zina Ustaz? Mohon pencerahannya. Iya. Bismillah, alhamdulillah. Kalau kita perhatikan di salah satu ayat dalam Al-Quranul Karim, sebagaimana telah saya singgung di awal, bahwa salah satu bentuk daripada faedah sedekah itu adalah bisa menghapuskan dosa. Dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, was-sadaqatu tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'un nara. Dan sedekah itu bisa menggugurkan kesalahan sebagaimana air bisa memadamkan api. Bahkan Allah mengatakan, in tubdu sadaqat fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum wa yukaffir ankum min sayyi'atikum. Jika kalian tampakkan sedekah itu baik. Tapi kalau kalian sembunyikan sedekah itu dan kalian berikan kepada fuqara wal masakin, maka itu lebih baik lagi bagi kalian dan bisa menggugurkan dosa-dosa kalian. Artinya bahwa sedekah itu bisa menggugurkan dosa. Sebagaimana wudu bisa menggugurkan dosa,
Sebagaimana salat bisa menggugurkan dosa. As-salawatul khamsu bisa menggugurkan dosa. Akan tapi apa yang dimaksud menggugurkan dosa di sini? Apakah semua dosa? Kata para ulama yang dimaksud dosa di sini ada yang mengatakan dosa-dosa kecil. Adapun dosa besar seperti berzina, minum khamar, membunuh dan yang semacamnya, maka tidak bisa digugurkan kecuali dengan taubatan nasuha. Dengan taubat yang betul-betul bertobat. Taubat yang betul-betul ikhlas karena Allah Azza wa Jalla. Dengan cara meninggalkan perbuatan maksiatnya, berjanji untuk tidak kembali, mengikuti perbuatan buruk dengan kebaikan, dan begitu seterusnya. Ya, jadi tidak bisa dihapus dengan cara bersedekah, tapi hanya bisa dihapus dengan taubatan nasuha. Taubat-taubat yang betul-betul nasuh. Disebut nasuha artinya taubat yang memberikan nasihat kepada yang bertobat. Setelah bertobat betul-betul dia berubah. Karena di antara alamat diterima taubat seseorang adalah ada perubahan dari yang baik, dari yang buruk kepada yang baik, dari yang tadinya tidak sholat jadi sholat, yang tadinya tidak pernah ngaji jadi hadir di majelis ilmu, yang tadinya susah bersedekah jadi ahli sedekah. Itulah tanda-tanda alamat diterima taubat. Wallahu a'lam.